Halo guys, ketemu lagi di Jebol JP Bicara Bola. Dan kali ini gue mau bicara soal Lionel Messi. Ini pemain yang luar biasa hebatnya. Di usia 38 menjelang 39 tahun baru saja meraih trofi ke-48-nya, trofi profesionalnya sebagai pemain bola. Dan tentu saja ini menjawab keraguan banyak orang ketika dia memilih untuk hengkang dari PSG, Paris Saint-Germain, dan kemudian pindah ke MLS, liga yang bisa dibilang menurut banyak orang liga nomor 2 atau nomor 3 gitu ya kastanya. Karena memang di sana banyak pemain yang udah akhiran, hampir pensiun, atau yang nggak bisa moncer di Eropa bermain di sana. Tapi tentu saja Liga Amerika atau MLS lebih gacor ketimbang Liga Arab Saudi sih kalau menurut gua. Dan yang menarik adalah selain gelar ke-48, tentu saja Lionel Messi membuktikan dirinya sebagai pemain penting ya bagi Inter Miami. Karena sebelum Messi datang, Inter Miami belum punya trofi satupun. Tapi kemudian ketika Messi datang, Messi memberikan 4 gelar kepada mereka ya secara beruntun. Dan yang baru saja ia raih adalah MLS Cup. Ya, kenapa gue bilang Messi memberikan? Karena bisa dibilang Messi ini menggendong Inter Miami. Lu bisa lihat bagaimana Inter Miami bermain. Pemain depan udah bikin gol, tapi pemain belakang selalu kebobolan gitu ya. Hampir selalu kebobolan dan rapuh sekali. Tapi Messi mencoba untuk enjoy permainannya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ada Jordi Alba, Busquets, dan kemudian terakhir ada De Paul. Dan dia bisa menunjukkan bahwa usia hanyalah sekadar angka. Dan musim ini ia memberikan 26 asistensi ya, dan juga 43 gol bagi Inter Miami. Total asistensinya atau asisnya itu sudah melebihi Puskás, legenda dari Hungaria, 404 asis, juga Pele 369, dan Messi sudah mengemas 407 asis, luar biasa. Kemudian dia sudah main 88 kali bersama Inter Miami, cetak 77 gol, 42 asis, dan kemudian dia berkontribusi pada gol sebanyak 199 kali. Ini luar biasa. Dan kita bisa lihat Messi meraih trofi lebih banyak ketimbang semasa di PSG ya. Padahal PSG kita bisa lihat skuadnya luar biasa, mega bintang ketika itu. Dan kemudian Messi juga meraih MVP Awards dengan 43 gol dan 26 assist ya pada musim ini. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Messi adalah seorang bintang yang memang dibentuk ya. Oke, ia punya talenta, ia ditemukan di Argentina, di Rosario, kemudian menandatangani kontrak di atas kertas tisu begitu ceritanya. Tapi kemudian ketika di La Masia ia dibentuk dengan luar biasa. Dan gue ketika tahun 2004 ya, menjelang Piala Dunia 2006, gue masih bekerja di sebuah stasiun televisi swasta. Dan kemudian berkesempatan untuk menyiarkan langsung Piala Dunia Youth World Cup ketika itu, World Championship. Dan sebelumnya karena gue suka Barcelona juga selain Liverpool, gue sempat menelisik lah ya pemain-pemain bintang Barcelona di masa depan. Dan salah satu yang mencuat adalah Lionel Messi, yang dibilang ini adalah produk dari La Masia. Gue penasaran, gue nonton Piala Dunia itu, dan ternyata memang ini pemain luar biasa, jenius, asistensinya, cara bawa bolanya ketika itu, dan bikin gol. Dan kemudian tahun 2008 ketika gue pindah ke salah satu televisi lain, gue ditugaskan untuk meliput Piala Dunia, maksud gue tuh Olimpiade Beijing, agak belibet karena kita masih cepat. Gue nonton ya pertandingan final Messi ketika itu membawa Argentina meraih medali emas atau memegang medali emas Olimpiade. Walaupun gue nontonnya di sebuah kafe ya, karena tiketnya mahal. Ya sebagai wartawan waktu itu gue nggak dapat akses ke sana. Ya, dan kemudian tahun demi tahun kita bisa lihat bagaimana Messi di Barcelona dia dibuang dengan perpisahan yang tragis sambil nangis. Tapi kemudian setelah itu dia ke PSG dan sekarang di Inter Miami. Bahkan kemudian ia bisa memberikan trofi Piala Dunia ya bagi Argentina. Lalu gimana perbandingannya dengan Ronaldo? Ronaldo saat ini 36 trofi. Dan trofi pentingnya 13 trofi Liga diraih Messi, sementara Ronaldo baru 7. Kemudian Liga Champions, Ronaldo lebih banyak 5 trofi dibanding Messi 4. Dan Piala Dunia tentu saja Messi punya 1 trofi. Dan kemudian Copa America ataupun Euro, Messi punya 2 trofi sementara Ronaldo baru 1. Tapi tentu saja mengikuti jejak Messi dan Ronaldo adalah sebuah hal yang tidak sia-sia ya. Ini menyenangkan
Tidak seperti Liverpool musim ini yang kurang menyenangkan ya, tapi kedua pemain ini sangat menyenangkan untuk kita saksikan kiprah mereka. Ya, Messi, pemain terbaik sepanjang masa. Anda setuju? Silakan Anda bisa komen, kasih komentar supaya kita juga bisa berdiskusi dan berbagi cerita ya. Kalau ada yang ingin kalian sampaikan untuk saya bahas, silahkan saja disampaikan di komentar. Terus nonton Jebol, JP Bicara Bola. Jangan lupa subscribe dan juga sebarkan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa.